Kalau sudah Al-Quran dipahami oleh orang-orang Islam tapi zalim. Yang kedua kata Rasul, ingat yang kedua. Warrajulus salih fi qaumin su'in. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang bagus imannya akan dipimpin oleh orang yang bejat moralnya. Sehingga apa sekarang? Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Bahasa lain artinya apa? Islam pada akhir zaman bukan lagi menentukan tetapi ditentukan. Bukan lagi menjadi imam tapi menjadi makmum. Bukan lagi meluruskan tapi diluruskan. Menjadi tamu di rumah kita sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum ittaqullah 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 ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatul ghuraba'u fid dunya, Al-Quran fi jawfiz zalim, warrajulus salih fi qaumin su'in, wal mushaf fi baitil la yaqra'u fihi. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat, para tamu Allah yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang diberikan kepada kita bersama.
Sehingga dengan rahmat dan hidayah itu pula lah kita dapat berada di dalam masjid yang indah ini untuk melaksanakan ibadah Jumat kali ini. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga amal ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita perbuat, amal soleh yang kita lakukan akan Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat, para tamu Allah yang berbahagia. Pada hari ini kita berada di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab. Apa kata Rasul? Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan Rasul atau bulanku. Ramadan syahri ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Kalau boleh kita mengumpamakan, bulan Rajab itu adalah bulan menanam kebaikan. Bulan Sya'ban adalah bulan merawat kebaikan yang kita tanam selama ini. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita menuai kebaikan yang kita perbuat. Oleh karena itu, karena kita berada di dalam bulan Rajab dan di awal tahun 2026, apa yang harus dan mesti kita lakukan? Yang harus dan mesti kita lakukan di bulan Rajab ini adalah ada 3 macam. Yang pertama, perbanyak bertaubat kepada Allah. Bertaubat dari dosa noda yang selama ini menghimpit kehidupan kita. Bahkan dengan dosa itu pula lah azab Allah datang kepada kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita disuruh mandi sunat taubat. Yang kedua, disuruh salat sunat taubat. Yang ketiga, kita disuruh memperbanyak membaca istighfar. Apa kata Rasul? Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan membaca istighfar, Allah akan berikan kepadanya 4 penghargaan, 4 keutamaan dan 4 kemuliaan. Yang pertama, Allah akan cukupkan rezekinya sampai ajal datang merenggut nyawa. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah, orang yang selalu minta ampun kepada Allah, dia tidak pernah takut kedatangan kemiskinan, pancaklik ekonomi dan lain semacamnya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut
jangan gentar, Allah bersamamu. Tidak ada yang melata di atas permukaan bumi Allah ini kecuali Allah akan menanggung dan mencukupkan rezekinya sampai akhir kehidupan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para tamu Allah yang berbahagia. Yang kedua, Allah akan mengeluarkan di saat kita ditimpa malapetaka. Bukan malapetaka itu tidak datang. Malapetaka itu datang dan pergi silih berganti dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tetapi di saat malapetaka itu datang, Allah akan menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang menghimpinya. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih dalam lautan. Yang keempat, kata Rasul, orang yang beristighfar adalah orang yang nanti di yaumil kiamah ditempatkan di dalam surganya Allah. Oleh karena itu, mari perbanyak membaca istighfar. Kalimat istighfar itu yang paling pendek adalah astaghfirullah. Panjang sedikit astaghfirullah wa atubu ilaih. Agak panjang sedikit astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Atau lebih panjang lagi adalah yang dinamakan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sampai akhirnya. Bahkan Rasul menjamin, siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar pagi 3 kali, sore hari 3 kali, seandainya dia meninggal pada siang itu dan meninggal pada malam itu, dia dicatat sebagai penghuni surga. Alangkah ruginya orang-orang yang setelah salat 5 kali sehari semalam tidak sempat untuk mengucapkan istighfar minimal 3, 5, 11 dan lain macam. Kalau Rasul ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau adalah Habibullah, kekasih Allah. Engkau adalah maksum, orang yang tidak berdosa. Dan engkau sudah dijamin pasti masuk ke dalam surga. Kenapa engkau perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak salat malam?" Kata Rasul, "Apakah saya tidak pantas bersyukur di atas nikmat yang diberikan Allah kepada saya, sedangkan saya beribadah belum seberapa?" Yang pertama adalah istighfar. Yang kedua yang kita renungkan di dalam bulan Rajab ini adalah, kata Rasul, ada 3 yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau terjadi salah satu dari yang 3 atau terjadi ketiga-tiganya, di saat itu umat Islam hancur. Umat Islam tidak punya arti apa-apa. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang pertama, kata Rasul, adalah Al-Quran fi jawfiz zalim. Al-Quran akan dipahami oleh orang-orang Islam, tetapi Islamnya zalim. Dalam bahasa lain artinya adalah, banyak oknum tokoh Islam pada hari ini yang bergelar profesor, doktor, kiai, buya, syekh, ucapannya ucapan Al-Quran, amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran.
Ucapannya ucapan Rasul, tetapi fi'il perbuatannya sama dengan setan. Ucapannya ucapan Al-Quran dan Sunnah, tetapi perbuatannya, tingkah lakunya, fi'il perangainya sama dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Artinya apa? Ilmu Al-Quran hanya sebagai lip service, ilmu Al-Quran hanya sebagai pemanis kata, ilmu Al-Quran bukan untuk diamalkan. Kadang-kadang kita menyadari, kita mengatakan kalau seandainya kita dikatakan orang kamu tidak Islam, kamu tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis, kamu tidak mengikuti sunnah Rasul, kita marah, kita benci. Tetapi di saat perbuatan kita, di saat tingkah laku kita, di saat fi'il perangai kita tidak melambangkan Al-Quran dan Rasul, tetapi adalah kebudayaan, kepribadian seperti orang kafir. Coba kita sadari hari ini. Padahal Rasul telah mengatakan, siapa yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, dibubui indak mati, diansa indak layu, dia akan selamat dunia dan akhirat. Tetapi pada hari ini, kita berpedoman kepada YouTube, kita berpedoman kepada WA, kita berpedoman kepada pendapat Barat, kita berpedoman kepada pendapat orientalis. Wajarlah negeri ini seperti ini. Sadarlah Bapak. Kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita miris, kadang-kadang kita bersedih. Bencana datang silih berganti, musibah datang silih berganti, gelodok, gempa, banjir, badai, angin puting beliung. Tetapi itu tidak pernah kita maknai dalam kehidupan. Kenapa gelodok itu datang? Kenapa musibah itu datang? Kenapa azab itu datang? Coba lihat sepanjang jalan maghrib azan berkumandang, pemuda-pemudi duduk di pinggir jalan untuk menikmati indahnya sore, padahal azan sudah berkumandang. Kemana otak kita pada hari ini? Kemana pikiran kita pada hari ini? Allah katakan, tidak akan terjadi musibah bencana ditimpakan Allah kepada kita bersama, kecuali disebabkan dengan tangan-tangan jahil manusia, dengan dosa-dosa manusia. Jadi bulan Rajab kita renungkan betapa banyak dosa noda yang menempel dalam kehidupan kita, dan betapa banyak kejahatan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan yang selalu beredar dalam kehidupan kita. Kalau sudah Al-Quran dipahami oleh orang-orang Islam tapi zalim, yang kedua kata Rasul, ingat yang kedua, warrajulus salih fi qaumin su'in. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang bagus imannya akan dipimpin oleh orang yang bejat moralnya. Sehingga apa sekarang? Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Bahasa lain artinya apa?
Islam pada akhir zaman bukan lagi menentukan tetapi ditentukan. Bukan lagi menjadi imam tapi menjadi makmum. Bukan lagi meluruskan tapi diluruskan. Menjadi tamu di rumah kita sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Kalau kita sudah diluruskan bukan lagi meluruskan. Padahal Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu adalah menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Baru yang ketiga kata Rasul akan terjadi menghimpit kita adalah Al-Quran fi jawfiz zalim. Al-Quran wal mushaf fi baitil la yaqra'u fihi. Al-Quran akan berada di tengah masjid yang indah, akan berada di tengah rumah yang indah, tetapi tidak ada lagi orang yang cinta membaca Al-Quran. Wal mushaf fi baitil la yaqra'u fihi. Kadang-kadang Al-Quran hanya diperlombakan waktu MTQ saja. Sewaktu TC rajin baca Al-Quran. Waktu MTQ kita dengungkan Al-Quran. Tetapi setelah selesai MTQ, setelah selesai akbar besar, kita lupakan Al-Quran. Kalau ada kematian baca Al-Quran, ada acara resinimo, baca Al-Quran. Setelah itu apa? Belangkangkan Al-Quran. Padahal Al-Quran katakan al-muta'abbadu bitilawati, beribadah kamu dengan sebab membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran akan ada arti dalam kehidupan kita. Apabila Al-Quran itu kita baca, kita hayati, kita manai, yang lebih penting kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir di dalam bulan Rajab ini, tegakkan sholat, sumbayang. Kata Nabi, perbedaan antara orang muslim dengan orang non-muslim adalah sholat. Artinya apa? Kalau ini mengatakan muslim tetapi tidak sholat, berarti kafir dia itu. Ikut kadang-kadang agama Islam, sumbayang sekali Jumat saja. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuh agamanya. Terhadap siapa? Terhadap dirinya. Bahkan sumbayang awak laki-laki kuah yang lebih afdal di masjid, di musalla, bukan di rumah. Coba lihat gini, musajid rancak, surau bagus, tetapi jamaah yang laki-lakinya boleh detong jo jari. Padahal kata Nabi, siapa yang salat 40 hari saja, berjamaah terus menerus, Allah akan cukupkan rezekinya. Allah akan bebaskan mereka dari api neraka dan sikap kemunafikan. Bako banyak je orang munafik di kalangan umat Islam, dek kerana tak sumbayang dalam musajid ni. Yang sumbayang di rumah, sumbayang di sudut-sudut kedai, sumbayang di balik-balik meja kalau nyo orang kantoran. Padahal masjid sangat dekat, masjid sangat bagus, tetapi hatinya tidak terpanggil untuk datang ke masjid. Padahal kata Rasul, siapa yang salat berjamaah, nilai pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendiri. Tetapi itu hanya sebagai ilmu saja, tidak kita amalkan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para tamu Allah yang berbahagia. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita renungkan, mari kita camkan. Mudah-mudahan semakin hari semakin dekat kita kepada Allah, semakin hari semakin jauh kita dari maksiat, dari kemungkaran, dari
keonaran. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad